Selamat pagi, berjumpa dengan saya Ina Relati, NIM 115, kelas PGSD D 2017, Universitas Kanjuruhan Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan kelas 4 SD, tema 8, subtema 2, tentang keunikan daerah tempat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Terima kasih. Anak-anak, baik, seperti yang sudah kita sepakati, sebelum kita memulai pembelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu atau bermain? Bermain? Oke, kita akan bermain terlebih dahulu ya sebelum pembelajaran. Baik, jadi kalian maju ke sini, ke depan sini ya. Nah, kemudian nanti silakan berbaris berhadapan dengan temannya. Ibu hitung 1. Baik, semuanya sudah berhadapan ya. Sekarang akan ibu berikan peraturannya. Nanti jika ibu bilang merah, kalian harus bertepuk tangan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nanti kalau misalkan ibu bilang kuning, harus bertepuk tangan 2 kali. 1, 2. Kemudian jika ibu bilang hijau, harus bertepuk tangan 1 kali. Sudah paham? Kalau sudah, oh iya, nanti kalau ada yang sampai tidak konsentrasi, salah bertepuk tangan, ibu akan menyuruh kalian untuk saling bertanya jawab. Misalkan kamu, Budi, salah, kamu harus bertanya jawab dengan Dino, alamat atau tempat tinggalnya di mana dan apa yang menjadi ciri atau keunikan dari tempat tinggalnya si Dino. Sudah paham semuanya? Baiklah, mari kita mulai. Merah, kuning. Iya, ayo. Bagas salah, ayo silakan bertanya kepada Rino. Di mana tempat tinggalnya dan juga bagaimana keunikan dari tempat tinggalnya. Sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Ya, sudah siap untuk belajar hari ini? Bagaimana? Sudah siap? Kalau sudah siap, buku dan alat tulisnya dikeluarkan. Sebelum kita belajar, baik, sudah dulu ya bermainnya. Sekarang kita akan belajar. Sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, sudah siap ya. Tadi sudah bermain, sekarang kita belajar dulu. Besok kita akan main lagi ya. Sebelum kita belajar, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Adakah yang tidak masuk hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, masuk semuanya ya. Bagus. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan bisa belajar di sekolah ya. Baiklah. Tapi sebelum ibu atau kita akan belajar, ibu mau bercerita terlebih dahulu. Pada liburan semester kemarin, ibu pergi ke Tuban, daerah Tuban sana. Nah, ada yang tahu Tuban di mana? Ya sudah, kalau tidak tahu ibu akan ceritakan ya. Di sana itu banyak sekali yang bermata pencaharian atau bekerja sebagai nelayan. Di sana ibu pergi ke sana itu dengan keluarga ibu, ada ayah, kemudian ada ibunya ibu, dan kemudian ada ibu. Kita pergi ke sana ke Tuban, kemudian di sana karena ibu penasaran, ibu ikut beserta
ayah dan juga ibunya ibu ikut untuk mencari ikan di laut ya. Kita sama-sama mencari ikan dengan para nelayan yang bekerja itu. Karena ibu penasaran, di sana banyak sekali, ada yang budidaya ikan, kemudian budidaya rumput laut, banyak pokoknya macam-macam. Dan padahal kan di sini di kota juga banyak yang suka makan ikan ya. Kalian suka apa enggak? Suka ya, iya ibu juga suka. Tapi kenapa kok di sini nggak ada yang bekerja sebagai nelayan? Sedangkan di sana banyak sekali yang bekerja sebagai nelayan. Ada yang tahu kenapa? Ya sudah, nanti kita akan belajar tentang itu. Kenapa kok bisa berbeda antara di kota di sini dan di sana di daerah pesisir pantai. Kita akan belajar itu. Ya sudah, ibu cukup di sini dulu ceritanya. Besok akan ibu sambung lagi ya. Di sini ada yang suka cerita. Iya, semuanya suka cerita ya. Rata-rata suka cerita semuanya. Baik. Hari ini kita juga akan belajar tentang cerita fiksi. Kita akan mencari tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Mungkin di rumah ada yang ibunya mungkin atau neneknya bercerita sebelum kalian tidur ya, didongengi mungkin ya. Ada baik. Nah, itu salah satu dari cerita fiksi yang akan kita bahas hari ini. Kemarin kita sudah belajar apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Iya, kemarin kita sudah belajar lagu-lagu daerah. Iya, kemarin ya itu. Ada lagu-lagu daerah. Terus belajar apa lagi kemarin? Iya, tokoh-tokoh dalam cerita fiksi kan kemarin. Nah, hari ini kita akan membedah peranan dalam tokoh fiksi. Jadi, diperhatikan ya nanti. Kemudian, hari ini kita juga akan belajar tentang karakteristik individu yang ada dalam lingkungan keluarga, ya. Ada yang tahu siapa saja di keluarganya? Ada ayah, benar sekali. Ada ibu, ada adik, ada kakak, ya. Dan juga mungkin kalian adiknya atau mungkin kalian kakaknya ya, beraneka ragam. Dalam satu keluarga itu kan tidak sama semuanya, pasti berbeda. Nah, itu yang dinamakan karakteristik individu. Bahkan di kelas ini pun mungkin berbeda-beda. Coba tengok sebelah kalian ya, satu bangku, pasti nggak sama. Jadi kita akan belajar tentang karakteristik individu. Sudah siap semuanya? Tadi kita akan belajar apa? Ya, yang pertama, lingkungan berpengaruh terhadap mata pencaharian. Benar. Yang kedua, kita akan belajar tentang peranan tokoh dalam cerita fiksi. Yang ketiga, kita akan belajar karakteristik individu. Tujuannya yaitu tadi, yang pertama, kita akan tahu bahwa lingkungan akan mempengaruhi bagaimana masyarakat di sekitar bermata pencaharian. Kemudian yang kedua adalah kita belajar tentang ya, tokoh peranan. Peranannya nanti ada baik, jahat, antagonis, protagonis, kita akan mempelajarinya. Dan juga pesan moral yang disampaikan dalam cerita fiksi. Ada pesan moralnya anak-anak ya. Kemudian kita akan belajar karakteristik individu agar kita tahu bahwa tidak semuanya sama begitu ya, beraneka ragam. Namun kita tetap harus toleransi. Benar sekali ya. Pembelajaran hari ini akan kita lakukan secara berkelompok ya. Sudah siap? Baik, kalau sudah siap, kita tulis terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Sudah ditulis semuanya? Baik, yang pertama
Ibu memiliki gambar. Tolong diamati baik-baik ya, gambar yang ibu punya. Jadi ada gambar apa saja tadi? Kegiatan ekonomi ada. Yang pertama di pegunungan ada apa saja? Iya, bertani sayur, kemudian bertani teh. Lalu ada apa lagi? Dua, di pedesaan ada petani. Tiga, apa lagi? Siapa yang bisa? Iya, ayo Ani, ada apa? Ketiga, ada di perkotaan. Benar, 100 untuk Ani ya. Perkotaan ada, iya, perkantoran. Kemudian ada di apa lagi anak-anak? Di pesisir. Iya, ada nelayan. Nah, jadi kegiatan ekonomi sesuai dengan lingkungan atau daerahnya ada ini. Dicatat di bukunya masing-masing dan buatlah satu pertanyaan dari yang sudah kalian baca tadi. Satu bangku, satu pertanyaan. Sudah? Kalau sudah, ditukarkan dengan bangku sebelahnya. Sini tukar dengan sini, sini. Sudah? Lalu kalian jawab pertanyaan yang sudah kalian dapatkan tersebut. Sudah? Baik, sekarang kita bahas. Coba kita bahas ya, yang sebelah sini. Ya, kita bahas. Pertanyaan dari bangku sebelah sini ya. Kegiatan ekonomi apa yang ada di daerah kota? Apa jawabannya? Iya, benar. Ini ada dijawab berkantor, industri atau pabrik. Pintar, benar sekali ya. Jadi kita tambahkan anak-anak, di perkotaan ada perkantoran, juga industri, pabrik. Ditambahkan di buku catatannya ya. Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 3 orang ya. Tolong yang rumahnya berdekatan menjadi satu kelompok. Paham? Sekarang ibu akan membagikan ini, ada kepala nomor yang harus kalian pakai. Ibu akan membaginya satu persatu. Ini ada RKPD. Ibu akan membaginya per kelompok ini ya. Tolong nanti diperhatikan. Terus yang kedua, ibu memiliki lotre. Silahkan perwakilan dari kelompok maju untuk mengambil lotre. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana lingkungan tempat tinggal. Biasanya ketika akan tidur ada yang biasa didongeni atau mungkin ibu dan neneknya bercerita. Ya, kita akan membahas tentang cerita fiksi. Disimak baik-baik cerita fiksi yang telah ibu berikan. Kita bahas apa dan siapa saja peranan yang ada di dalam cerita Asal-usul Danau Toba. Ibu mau nomor 7 yang maju. Bagaimana? Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk anak-anak di lingkungan tempat tinggal kalian di rumah.
Ada siapa saja anggota keluarga kalian? Iya, benar. Nah, ibu mau kalian mengamati bagaimana sih keragaman fisik di keluarga kalian, mulai dari warna rambut, warna kulit, kemudian jenis rambut, dan usia. Sudah paham? Ada yang ditanyakan dari sini? Sudah selesai diskusinya? Sekarang kita bahas bersama-sama. Ibu mau yang maju untuk membacakan hasil diskusinya nomor 5. Ya, silakan. Ita dibacakan. Iya, benar. Beri tepuk tangan untuk Ita. Baik, bagaimana pelajaran pada hari ini? Apakah menyenangkan? Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sekarang kita akan menyimpulkan bersama-sama ya anak-anak apa yang kita pelajari pada hari ini. Tadi yang pertama kita belajar tentang lingkungan mempengaruhi mata pencaharian. Ya, tadi ada di pegunungan, kemudian di pedesaan, perkotaan ya, di pesisir pantai ya, seperti yang tadi kita tuliskan. Kemudian kita belajar tentang cerita fiksi ya. Kemudian yang terakhir kita belajar tentang keanekaragaman, karakteristik individu. Dimulai dari keluarga kita ada ayah, ibu, adik, kakak, yang semuanya tentu berbeda ya. Sudah paham? Bisa dimengerti? Ya, kalau sudah, ibu akan membagikan soal tes atau evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ingat, tidak boleh nyontek. Anak-anak, pesan moral apa yang dapat kita petik dari pembelajaran hari ini? Ya, bahwa walaupun kita berbeda-beda, tetap kita harus toleransi ya, tidak boleh saling ngolok, harus menghargai. Seperti pada Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apa? Yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Pada pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang lingkungan sekolah. Belajar ya di rumah. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum